Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anugrah Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan soal tentang UAS sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas sebagai jembatan antara pengguna atau user dengan perangkat keras komputer, hardware komputer. Sistem operasi atau OS menerjemahkan apa yang kita inginkan menjadi bahasa yang lebih dimengerti oleh mesin. Contoh-contoh sistem operasi adalah seperti Windows, Android, Linux, macOS, dan iOS. Lalu fungsi sistem operasi adalah sebagai user interface atau OS menyediakan sarana bagi kita untuk berinteraksi dengan komputer, baik secara text CLI atau command line interface maupun grafis yang penuh icon atau sering disebut dengan GUI, Graphic User Interface. Lalu fungsi yang kedua adalah OS sebagai manajemen file. OS mengatur bagaimana data disimpan, dibuka, dan diatur dalam folder. OS juga mengelola izin akses sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses file sistem yang penting. Lalu, fungsi yang ketiga adalah OS sebagai device management, agar hardware yang terhubung bisa dipakai. OS bertindak sebagai manajer yang mengenali dan menghubungkan perangkat eksternal ini ke sistem utama. Tentunya dengan bantuan driver ya, jika diperlukan. Lalu soal berikutnya adalah karakteristik OS open source. Karakteristik ini adalah seperti akses kode sumber, pengguna bebas memodifikasi sistem hingga ke akar-akarnya. Biasanya di OS open source itu seperti Linux. Keamanannya karena kodenya terbuka, ribuan komunitas pengembang di seluruh dunia terus memantau bug-nya dan memperbaikinya dengan cepat. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas, sangat ringan dan bisa dikostum sesuai spesifikasi perangkat yang kita punya, dari komputer lama hingga server yang begitu canggih. Dan karakteristik OS closed source adalah aksesnya yang terbatas, hanya perusahaan pengembang yang boleh melihat dan mengubah kode sistem, dan user hanya menerima produk jadi. Ini lebih ke user friendly, biasanya lebih fokus pada kemudahan penggunaan dengan tampilan yang lebih konsisten dan rapi supaya user penggunanya lebih nyaman. Biasanya ini seperti OS, macOS, Windows, iOS juga termasuk. Biasanya ini adalah OS yang berbayar. Lalu soal berikutnya adalah skema dasar sistem komputer. Pada dasarnya sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling terhubung, mulai dari input, lalu proses, lalu output. Di dalam proses ini sudah termasuk memori dan prosesor untuk memproses sebuah data. Jadi dari input itu seperti keyboard, mouse, lalu touchpad menginput sebuah data, lalu diproses dengan prosesor, RAM, memori untuk menghasilkan output
di monitor, speaker, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu soal berikutnya adalah bagaimana cara menginstal Windows atau Linux. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menginstal Linux. Sekarang untuk menginstal Debian, sini saya menggunakan Debian 25, Debian versi terbaru yang saya punya. Untuk menginstal Debian, kita memerlukan file ISO-nya, lalu file Rufus untuk menginstal di flash disk, dan flash disk setidaknya 16 GB. Lalu kita juga butuh ruang kosong di SSD atau hard disk kita. Di sini saya akan membuat dual boot di SSD yang saya punya. Jadi pertama-tama kita buka Rufusnya, kita pilih device flash disk yang kita punya, lalu pilih boot selection, kita pilih ISO yang kita punya, Ubuntu. Setelah statusnya ready, kita bisa klik start, klik OK saja, lalu ini klik yes. Ini konfirmasi bahwa untuk mengformat data yang ada di flash disk. Jadi usahakan jangan menggunakan flash disk yang masih kita pakai untuk data-data pentingnya. Lalu kita tunggu proses Rufusnya sampai 100%. Kita skip saja ya videonya karena agak lama. Ya, setelah statusnya ready, kita close saja Rufusnya, lalu kita eject flash disknya. Setelah itu kita restart laptopnya. Ya, setelah restart laptop, kita masuk ke BIOS. Lalu kita ke menu boot option. Kita pastikan USB ini paling atas ya, OS boot managernya ada di bawah. Kalau sudah, kita klik save change and exit. Yes. Nah, di sini akan muncul halaman untuk memilih try or install Ubuntu. Ini halaman dari USB ya, tadi booting menggunakan USB. Kita pilih try or install Ubuntu, klik enter. Sekarang laptop kita nampilkan OS Ubuntu, tetapi masih di flash disk, belum diinstal di SSD kita. Sini kita bisa mereview dulu bagaimana Ubuntu versi 25. Kalau mau langsung install, kita klik saja ini,
pojok kiri atas. Kita tunggu prepare-nya. Nah, kita pilih bahasa Inggris saja, lalu klik next. Ini klik next saja. Tipe keyboard kita pilih English US, next. Kita bisa connect ke wifi. Pilih wifi kita, klik connect, tekan passwordnya. Setelah connect, ada tanda centangnya, kita next lagi. Nah, ini ada pilihan install Ubuntu atau try Ubuntu. Kita langsung install saja, next. Ini next saja. Lalu ini kita klik default aja. Ini kita lewati aja. Next lagi. Nah, ini install Ubuntu alongside with. Ini manual aja ya. Kita pilih free space. Kita harus membuat partisinya dulu. Kita klik ini aja, section. Oke. Lalu kita klik yang ini, yang barusan, kita next. Lalu kita pilih nama. Nama ini kita bebas ya, pakai apa saja. Nah, ini password ini kita ketikkan password untuk seperti buat lock screen. Kita next lagi. Next saja, udah sesuai. Nah, ini karena saya dual boot ya, jadi di sini masih ada Windows, lalu ini Ubuntunya. Install aja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa langsung pakai continue testing atau restart now. Kita coba testing aja ya. Nah, kalau testing ini
terinstall secara ini ya, hanya tinggal kita restart saja, nanti langsung Ubuntu yang aslinya, bukan trial lagi. Ya, karena saya tadi dual boot ya, jadi ada menu ini untuk milih Ubuntu atau memilih Windows. Jadi kita lihat Ubuntunya ya. Nah, sudah selesai. Ubuntu sudah terinstall di laptop kita. Kita bisa login menggunakan PIN yang tadi kita buat. Ya, sudah. Welcome to Ubuntu. Sudah terinstall. Ya, sekian tutorial instalasi Ubuntu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.